Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir di Ambalau Buru Selatan meluas, sejumlah desa terdampak. Terdampak longsor, rumah di Ambon ambruk. Meski dibayang-bayangi cuaca buruk, perayaan HUT ke-79 Bayangkara di Ambon berlangsung hikmat. Diguyur hujan sejak 3 hari lalu mengakibatkan banjir menerjang permukiman di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Banjir bahkan meluas ke sejumlah desa, antara lain Desa Lumoy, serta desa lainnya di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Banjir mengakibatkan warga panik dan mengungsi ke rumah kerabat terdekatnya. Kena di kampung Lumoy, Desa Lumoy. Ini suasana tegang sekali karena suasana banjir melanda Desa Lumoy. Kami harapkannya pemerintah semoga melihat desa kami. Selain curah hujan tinggi, banjir disebabkan meluapnya sejumlah kali mati serta mampetnya drainase akibat sedimen dan sampah. Mencermati cuaca buruk, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta waspada sebab cuaca buruk masih akan melanda Kecamatan Ambalau. Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan. Dua rumah di kawasan Batu Tagepe, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terdampak longsor. Bahkan bagian rumah ambruk terbawa longsor. Nasib sejumlah jiwa pun juga terancam, sebab rumah mereka berada di tebing hingga lereng. Meski berbahaya tertimpa longsor, warga tetap memilih tinggal di lokasi ini karena tidak ada pilihan lain. Warga pun mengaku cemas, terutama saat curah hujan tinggi melanda kawasan Kota Ambon. Kerusakan apa saja nih Pak? Kerusakannya saputennya, terus sama WC-nya, fondasinya juga terlepas. Jadi mudah-mudahan ya bisa ada perhatian dari... Ya, makanya kita masyarakat juga saya pinginnya seperti itu. Dari gubernur ataupun wakil gubernur. Saya minta itu tidak boleh serpe di kota, serpe lah naik ke gunung kayak ke Bumi Cingki maupun ya Karpan apapun ya harus serpe. Harus komunikasi dengan RT apapun supaya tahu apa yang kejadian kerusakan masyarakat, ya tolonglah. Kalau pemerintah timnya dia akan turun, dia lihat dalam kerusakan ini, tidak sebanyak yang saya akan minta. Semua yang saya minta itu tidak akan koordinir, semua berapa semen 10 sak, minta biasa aja belum ada, itu aja belum ada. Pemerintah Kota Ambon didesak menuntaskan pembangunan yang rawan longsor guna mencegah jatuh korban. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Nelayan Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon beberapa hari ini tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Apalagi lokasi penangkapan kini bergelombang tinggi dan sangat berbahaya. Selama nelayan tidak melaut, mereka menambatkan alat tangkap ikan mereka ke pesisir sambil diperbaiki. Sebagian beralih bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga mereka. Sebab mereka sadar lama tidak melaut berdampak terhadap kehidupan keluarga mereka. Itu belum bisa melaut nih? Belum. Jadi ini karena pengaruh cuaca atau gimana Pak? Pengaruh cuaca, timur. Jadi kalau belum melaut begini, kerja apa saja di... Ya ke hutan, menanam apa. Oh jadi pokoknya ke kebun lah ya? Ya ke kebun. Jadi untuk sementara ini alat tangkapnya masih di darat. Ya, belum mencari. Jadi harapannya mudah-mudahan cuaca lebih... Ya. Akibat tidak melautnya sebagian besar nelayan Paso dikhawatirkan berdampak terhadap mahalnya harga ikan laut di Kota Ambon. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.
Puluhan mahasiswa di Namlea, Kabupaten Buru berunjuk rasa menolak rencana penutupan tambang emas ilegal di Kabupaten Buru. Saat berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Buru, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buru ini menolak instruksi Gubernur Maluku terkait rencana penutupan tambang emas. Pasalnya instruksi itu akan bisa menyusahkan warga, terutama warga kurang mampu, sebab mereka sudah bergantung terhadap usaha penambangan untuk kehidupan mereka sehari-hari. PDMO mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, membatalkan rencana penertiban aktivitas pertambangan di Desa Dava, Kabupaten Buru. Ekonomi rakyat, menyelewengkan demokrasi ekonomi, ini yang kami tantang. Kedua, perlu kami pertegas bahwa investasi dalam konteks kooperasi hari ini tidak sedikit mewakili aspirasi rakyat. Kenapa? Ada hak-hak rakyat yang terabaikan. Ada pro, ada kontra. Ada yang mendukung ini dilegalkan, ada yang mendukung boleh bisa katakan tanda kutip mau ilegal saja. Komisi 2 sudah memanggil 10 koperasi pada 2 minggu yang lalu. Sebelumnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengeluarkan instruksi untuk penertiban aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Buru karena merusak ekosistem. Setelah menyampaikan tuntutannya, PDMO kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sofyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Kami tidak tolak investasi dalam bentuk apapun. Tapi begitu investasi menyelewengkan kepentingan ekonomi rakyat,